Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kita masih dalam penjelasan ayat sebagai pembuka dari bab yang baru, itu berlaku pertengahan, sedang di dalam ketaatan atau ibadah. Qala rahimahullah, berkata pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin laha, akan tapi pada ayat tersebut, maghza azimun, ada tujuan yang besar. Hadal maghza al-azim, tujuan yang besar dari ayat dengan pembukaan kalimat Toha, ya, dengan huruf-huruf hijaiyah, huwa at-tahaddi ad-dhahir lihaula'i al-mukadzibina li Rasul alaihi salatu wassalam. Itu ayat-ayat yang berupa huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah di pembukaan dari beberapa ayat seperti kalimat Toha, itu untuk menantang yang tampak kepada orang-orang yang mendustakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Haula'i al-mukadzibun, orang-orang yang berdusta ini, li Rasul, kepada Rasul SAW, ajazu, mereka lemah, tidak mampu, ayatu bisyai'in misli hadal Qur'an. Mereka tidak mampu mendatangkan sesuatu semisal Al-Quran ini, walaupun hanya dengan huruf-huruf yang seperti itu. La bisurah, tidak dengan satu surat, wala bi asli suar, dan tidak pula dengan 10 surat, wala bi ayah, walaupun juga tidak dengan satu ayat. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini, fa inna hadal qur'ana alladhi a'jazahu lam ya'ti bi hurufin gharibatin lam yakunu ya'rifunaha. Maka sungguhnya Al-Quran ini yang melemahkan mereka, tidak bisa datang dengan huruf-huruf yang asing yang mereka tidak mengetahuinya, tidak mengenalinya. Bal ata bil huruf, bahkan Al-Quran itu datang dengan huruf-huruf allati yarkabuna minha kalamuhum, yang menyusun darinya ucapan mereka. Jadi mereka pun mengenal huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah, dengan bahasa yang mereka pakai dengan huruf-huruf itu. Tapi Al-Quran mendatangkan dengan beberapa huruf yang sebagai pembuka dari surat-surat tertentu. Walihada la takadu tajidu surata ibtada'at bi hadhil huruf illa wajadta ba'daha dzikrul Qur'an. Oleh sebab ini, tidaklah engkau hampir-hampir mendapati satu surat yang dimulai dengan huruf-huruf ini, kecuali engkau mendapati setelahnya penyebutan tentang Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, misalnya dalam surat Al-Baqarah,
Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus, tidak memiliki bacaan yang menyambung. Dan alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Bukan dibaca alama atau alimah, tapi baca alif, lam, mim. Bacanya sendiri. Baik. Dzarikal kitabu la raiba fihi. Nah, disebutkan setelahnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Al-Qur'an disebutkan. Wa fi surati Ali Imran, dalam surat Ali Imran, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Alif lam mim. Allah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dia telah menurunkan kepadamu ya Muhammad SAW Alkitab Al-Quran bil haq, dengan kebenaran. Wa fi suratil A'raf, dalam surat Al-A'raf pula, alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fis sadrika harajun. Alif lam mim shad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, maka janganlah di dalam atau tidaklah di dalam dadamu ada keberatan. Wa fi surah Yunus, dalam surat Yunus, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang maha bijaksana. Wa hakadha, dan seperti ini pula, najidu ba'da kulli huruf hijaiyatin fi bidayati surah ya'ti dzikrul Quran. Kita mendapati setelah huruf-huruf hijaiyah ini di awal surat itu datang setelahnya menyebutkan Al-Quran. Wa dzalika isyaratun ila anna hadzal Qur'ana kana min hadhil huruf allati yatarakkabu minha kalamul Arab. Dan demikian itu pula memberikan isyarat kepada Al-Quran ini adalah dari huruf-huruf yang tersusun darinya kalam bahasa Arab, wa ma'adzalik a'jazal Arab. Bersamaan dengan demikian orang Arab pun tidak mampu mendatangkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran itu sendiri dengan huruf-huruf hijaiyah, yang huruf-huruf dipakai oleh orang-orang Arab pula di dalam berbahasa, tapi mereka pun tidak mampu mendatangkan apa? Al-Quran, ayat-ayatnya. Hada huwa sahih fil makna al-murad min hadil huruf al-hijaiyah. Ini dia adalah benar di dalam makna yang diinginkan pada dari huruf-huruf hijaiyah tersebut di atas. Itu dalam rangka untuk menantang orang-orang yang memusuhi Rasulnya, mendustakan Rasulnya. Mereka mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, majnun, tetapi mereka sendiri tidak mampu mendatangkan ayat-ayat seperti Al-Quran. Ya tidak mampu, padahal itu bahasa mereka sendiri, huruf yang mereka kenal. Tidak mampu. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah Ta'ala, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan atas engkau Al-Quran itu untuk menyusahkan. Yakni ma anzalallahu ala nabiyyi hadal Quran liyanala syaqa bihi. Itu tidaklah Allah menurunkan atas nabinya Quran ini untuk mendapatkan kesusahan dengannya, kecelakaan dengannya. Walakin liyanala as-sa'adah wal khaira wal falaha fid dunya wal akhirah. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kemenangan
di dunia dan di akhirat. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadis surah nafsiyah. Sebagaimana Allah pun berfirman di dalam surat ini sendiri, yaitu dikatakan dalam surat Toha pula, tapi dalam ayat yang lain. Kita baca. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua seluruhnya. Itu Adam dan Hawa. Peristiwa ketika Adam alaihissalam menuruti suruhan dari iblis untuk memakan buah yang ada pada pohon khuldi. Dan itu merupakan larangan Allah untuk mengambilnya, memakannya. Kemudian Allah pun mengusir Adam alaihissalam sebagai bentuk hukuman terhadapnya dari dosa yang dikerjakan. Turunlah darinya, dari sorga, jami'an seluruhnya, sebagian kalian kepada sebagian lain adalah musuh. Maka jika benar-benar datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi sorga yang Nabi Adam alaihissalam itu ada padanya, sorga yang akan ditempati oleh orang-orang muttaqin. Tidak ada sorga yang lain. Hanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya dalam surat Al-Baqarah, sorga yang manusianya yang masuk padanya jin yang abadi itu masuk setelah adanya hari kebangkitan. Menjadilah kekal mereka tinggal di dalamnya. Adapun sebelum terjadi hari kebangkitan, maka tidak masuk di dalam pembahasan kekal abadi orang-orang yang berada di dalam surga. Sebagaimana Adam alaihissalam itu diturunkan dari surga. Sama, surganya sama. Tapi kekalnya, penduduknya itu setelah terjadinya hari apa? Kebangkitan, setelah kematian. Jadi nanti Adam besok itu nanti dia masuk surga lagi, dan dia sebagai seorang nabi masuk surga itu akan kekal abadi. Sudah kematian sudah berlangsung, sekarang sudah berada di alam barzah, tinggal menunggu hari apa? Kebangkitan. Barakallahu fikum. Itu jawaban. Kadang-kadang orang bertanya, surganya beda apa enggak? Nah, jawabannya itu sama. Kemudian, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka orang ini berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam kondisi buta, sedangkan dahulu aku di dunia bisa melihat. Qala berfirman Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah berfirman, demikian itu kami mendatangkan kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakan ayat-ayat tersebut. Dan demikian pula pada hari ini engkau dilupakan oleh ayat-ayat tersebut, dilupakan. Tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Toha ayat 123 sampai 127. Demikian pula kami akan membalasi orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-Nya, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Masya Allah. Dijelaskan ini
Kamu buta kenapa? Karena kamu tidak mau ya mengamalkan ayat-ayat Allah, kamu lupa, maka kalian pun dilupakan saat ini. Ya, dijelaskan dengan lengkap. Ya. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimallah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sebagaimana telah kita terjemahkan maknanya di atas. Walakin litas'ada fid dunya wal akhirah. Akan tetapi agar supaya kamu itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan untuk celaka turunnya Al-Quran. Walihada lamma kanat al-ummatu al-islamiyatu ummatul Quran tatamassak bihi wa tahtadi bihadihi. Oleh sebab ini, tatkala umat Islam, umat Al-Quran ini berpegang teguh dengannya dan mengambil petunjuk dengannya, syarat jadilah laha al-karamah wal izzah wa rif'ah ala jami'il umam. Karena umat Islam itu memegang Quran ini dalam kehidupannya, dari petunjuknya, maka dia menjadi karamah, kemuliaan, menjadi al-izzah, yaitu keperkasaan, ya, kemudian rif'ah, terangkat derajatnya atas seluruh umat-umat. Fafatahu masyariqal ardi wa magharibaha, maka mereka pun bisa mendapatkan kemenangan di bagian timur dari bumi dan baratnya. Walamma takhallafat anil amal bihadal qur'ani takhallafat atau takhallafa anha minal izzah wa nasri wal karamah biqadri ma takhallafat bihi minal amali bihadal Qur'an. Tatkala mereka tertinggal, meninggalkan dari amalan ini, itu amalan dengan Al-Quran, tertinggal pula darinya keperkasaan, pertolongan, kemuliaan dengan kadar apa yang mereka meninggalkan dari amalan dengan Al-Quran. Jadi kita harus punya semangat menghidupkan, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, itu harus. Siapa lagi kalau bukan kita yang sudah tahu, apalagi yang tidak tahu. Kita yang sudah tahu itu harusnya lebih terdepan. Dan itu untuk kita sendiri, untuk kita. Di akhirat nanti Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Allah tidak akan dolim. Allah Maha Adil, bijaksana. Summa saqa'al muallifu ayatan ukhra. Kemudian muallif penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, wahia qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada atau bagi kalian kesusahan. Ayat ini berkaitan dengan apa yang di atas dalam hal Al-Quran itu sendiri. Diturunkan bukan untuk apa? Untuk menyulitkan, tapi kemudahan. Yakni maksudnya, annallaha yuridu bina fima syara'a lana at-taysir. Yaitu Allah, sungguhnya Allah menginginkan kepada kita pada apa-apa yang Allah telah syariatkan kepada kita itu kemudahan, at-taysir. Wa hadhihi ayatu nazalat fi ayatis siyam. Ayat yang kita baru baca ini, ayat ini turun di ayat-ayat tentang puasa. Hatta la yadullu dhannu annahu unzila 'alan nas lil masyaqqah wat ta'ab. Sehingga tidak menyangka orang yang menyangka bahwasanya ayat itu diturunkan kepada manusia untuk keberatan dan rasa capek lelah. Ya, tentang puasa. Fabayyana Allah Ta'ala annahu yuridu bina al-yusra. Maka Allah pun
menjelaskan bahwa Allah menginginkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, dengan hukum-hukumnya dan seterusnya, itu adalah untuk kemudahan. Wala yuridu bina al-usra, dan tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Walihada man safara lam yajid alaihi as-saum, maka oleh sebab ini ada orang yang safar, tidak wajib, lam yajib, tidak wajib atasnya puasa, tidak wajib, pilihan, boleh. Wa yaqdi min ayyamin ukhra, atau ukhra, dan dia menggantikan hari yang dia tinggalkan ketika puasa di Ramadan tadi, itu digantikan di hari-hari lain, bukan di puasanya, tapi di hari lain selain bulan Ramadan. Jadi hari berikutnya itu bukan untuk menutupi hari yang sebelumnya dari bulan Ramadan. Nah, jangan berniat seperti itu, salah. Hari ini tanggal 1 Ramadan tidak sempat puasa, hari kedua puasa, ya hari kedua tidak menutupi hari pertama. Kapan menggantikan di hari pertama yang tadi tinggalkan? Di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Tentu ya. Kemudian man maridha lam yajib alaihi shaum, orang yang sakit tidak wajib atasnya puasa. Wa yaqdi min ayyamin ukhra, dia menggantikan di hari-hari lain sebanyak puasa yang tinggalkan karena sakit. Fahada minat taisir, ini bagian dari apa? At-taisir, kemudahan. Kalau yusrun itu bentuk masdar yang lain dengan huruf yang lebih sedikit. Kalau at-taisiru atau at-taisiran itu bentuk masdar yang huruf-hurufnya lebih banyak, dari kata yatayassar menjadi taisir. Ya. Jadi karena masdar itu punya asal dari fi'il yang berbeda, ataupun dia berbentuknya berbeda. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu ayat yang menerangkan tentang kemudahan tadi. Al-Baqarah ayat 185. Walihada kana ad-dinul al-islamiyyu walillahil hamdu dinus samahah wal yusri wal khairi was suhulah. Oleh sebab ini adalah agama Islam ini, dan segala puji milik Allah, agama yang toleransi. Ada kesusahan kemudian dipaksakan, enggak, ada toleransinya. Kemudian al-yusri, kemudahan, mal khair, kebaikan, was-suhulah, itu kemudahan, ya, kemudahan, ya. Ada suhulah, kegampangan. As'alullah ayyarzuqani wa iyyakum at-tamassuk bihi wal wafata alaihi wa mulaqata rabbina alaihi. Saya hanya meminta kepada Allah memberikan rezeki padaku dan juga hanya kepada kalian untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan mewafatkan di atas Al-Quran dan bertemu, ya, dengan Rabb kita atas Al-Quran ini. Paham ya? Nah, jadi semangat kita untuk kembali lagi mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkan kepada manusia. Baik, itulah amalan kita. Tidak ada yang kita inginkan kecuali itu dan itu. Antum kalau mempelajari kehidupan ini, antum akan lebih cenderung terus umur yang bertambah itu kepada agama. Kalau antum mau mentadabburi. Kalau antum tidak mau mengambil pelajaran, ya begitu saja. Dunia itu begitu saja. Kadang datang sakit, semakin 10 mas. Sakit ini macam-macam. Kadang ulangnya, keju-keju, sembuh, muncul-muncul, tiba-tiba kepalanya rada pusing-pusing, yo hilang, datang lagi penyakit apa?
Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu diberikan kehidupan yang kita harus pahami. Bahwa begitulah kehidupan. Rezeki juga begitu kan. Kadang-kadang dapat oke, kadang-kadang dapat sedikit. Terus berulang-ulang, tapi ya kita masih hidup, masih bisa makan. Anakku bertumbuh besar, paham nggak? Nah, itu dipelajari. Nah, kehidupan itu seperti itu. Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu bertambah baik semakin tua itu harusnya. Bertambah baik, bukan kemudian jauh dari agama. Ya. Terus kemudian kita masuk. Qala rahimallah, dari hadis ya tentang bab ini, hadis pertama tentunya. Qala rahimallah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Nabi pernah masuk, kata Aisyah, kepadanya, dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Qala, Nabi berkata, man hadihi, siapa wanita ini? Qalat, berkata Aisyah, hadihi fulanah tadhkuru min salatiha. Ini seorang wanita yang terkenal, teringat dengan salatnya. Qala mah, kata Nabi, mah, itu artinya kuf, tahanlah, jangan begitu. Alaikum bima tutikuna, atas kalian dengan apa yang kalian mampu. Mendengar ucapan Aisyah bahwa wanita ini terkenal dengan sholatnya. Kata Nabi, jangan begitu, tahanlah atas kalian itu dengan apa yang kalian mampu. Fawallahi la yaminullah hatta tamallau, atau hatta tamalluah. Itu bisa dibaca begitu, atau tamallu aja, karena itu nunnya hilang. Hatta tamallu. Maka demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kalian yang bosan dengan amalan itu. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun. Dan agama yang paling Allah cintai ya adalah dawama sahibuhu, yang pelakunya itu ajak atas amalan agama tersebut. Adin berarti al-amal. Muttafaqun alaihi. Kemudian dijelaskan beberapa kalimat wa mah, ya. Ini namanya isim fi'il amr ya. Kalimah nahyin wa zajrin, itu kata untuk larangan dan peringatan. Wa maknanya dalam hadis ini, la yaminullah, Allah tidak akan bosan, la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa a'malakum. Allah tidak akan memutus pahalanya dari kalian dan membalas amal-amal kalian. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu fatatruku. Dan beramal atau berinteraksi kepada kalian dengan suatu interaksi perbuatan sehingga kalian pun menjadi bosan meninggalkan amalan tersebut. Fayam bagi lakum an ta'khudhu ma tutikuna ad-dawam alaih liyaduma sawabuhu lakum wa fadluhu alaikum. Maka sepantasnya bagi kalian untuk mengambil apa yang kalian mampu untuk terus di atasnya, agar supaya ajib pahalanya bagi kalian dan karunia-Nya Allah atas kalian. Jadi dengan kalian itu bisa berada di suatu amalan terus, maka pahala itu juga terus pahala itu ada. Dan karunia Allah pun atas kalian pun ajib. Itu sebabnya Allah itu mencintai orang yang
terus di atas amalannya, ajak di atas amalannya walaupun sedikit. Ya. As-Syarah penjelasan kita baca. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang yang alim, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dzakara al-muallif rahimahullah taala fi ma naqalahu an Aisyah radhiyallahu anha. Al-muallif, penulis itu Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan pada apa yang dia nukil hadis tersebut dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Di bab al-iktisad fi ta'ah, pada bab tentang sederhana, berlaku sedang, tengah-tengah di dalam ketaatan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Nabi masuk kepada Aisyah dan di sisi Aisyah ada seorang wanita. Faqala, Nabi mengatakan, man hadi, siapa ini? Qalat fulana. Dia menyebutkan si fulan. Ya. Wa dukirat min salatiha, disebutkan tentang terkenal dengan salatnya. Yakni annaha tusalli katsiran. Wanita ini banyak salat. Faqala Nabi sallallahu Nabi mengatakan mah wa mah ta'ni. Mah itu maknanya itu amrun bil kaf, perintah untuk menahan. Wahia inda nahwiyin, di sisi ahli nahwu itu ismu fi'lin, isim fi'il. Apa isim fi'il? Itu isim yang sebuah kata itu mengandung makna fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Misalnya mah tadi, ya, bermakna fi'il, itu fi'il amr maksudnya di sini. Maknanya perintah atau maknanya larangan, bisa nahi. Ya, tetapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Misalnya tanda fi'il itu kita masukkan dia waw jamaah misalnya. Fi'il mau jamaah. Mahu nggak bisa. Atau masukkan tak tanis misalnya. Kalau dia fi'il madhi. Mahat nggak bisa. Dia tidak bisa menerima, maka dia tanggung. Maka isim apa? Isim fi'il. Dan seterusnya. Baik. Bima'na ukfuf, maknanya ukfuf, tahanlah. Kemudian ada kata yang tambahan dari Syekh, wasoh, juga ada soh dengan ha yang dimatikan, arti maknanya uskut, diam. Itu juga tidak bisa menerima tanda-tanda bagi fi'il. Maka dia tanggung, disebut dengan isim fi'il. Bermakna fi'il maknanya, tapi secara lafaz dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Kalau dicoba tanda fi'il dia tidak mau menerimanya, berarti dia disebut dengan isim fi'il. Para itu. Berarti ada isim, ada fi'il, ada harf. Ada tambahan lagi isim fi'il. Itu pembahasannya tersendiri. Wal makna, dan makna apa yang disampaikan di sini, anna rasulah, bahwa Rasul itu alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam atasnya, amara hadhil mar'ata an takuffah an amaliha al-katsir. Itu Nabi memerintahkan kepada wanita ini untuk mencukupkan, menahan diri dari amalannya yang banyak. Alladzi qad yashukku 'alaiha wa ta'jizu anhu fil mustaqbal fala tadimuhu. Yang amalan itu memberati atasnya, membuat lemah darinya dari amalan tersebut, fil mustaqbal, di waktu yang akan datang, fala tadimuhu, maka dia pun tidak bisa melanggengkannya. Tsumma inna nabiyya alaihi salatu wassalam, sungguhnya Nabi SAW itu amarona an na'khudha minal amali bima nuti. Untuk Nabi memintakan kepada kita untuk mengambil dari suatu amalan dengan apa yang kita mampu. Faqala, maka Nabi mengatakan, alaikum bil amali
bima tutiqun. Ya, atas kalian atau wajib atas kalian untuk mengambil amalan dengan apa yang kalian mampu. Yakni la tukallifu anfusakum wa tajhaduha atau wa tajhaduha. Yaitu maksudnya kalian tidak memberati diri kalian, tidak membebani diri kalian, dan kalian juga tidak memaksakan ya, diri kalian. Fa innal insana idza ajhada nafsahu. Kalau manusia itu memaksa dirinya, wa kallafa nafsahu, sama memaksa dirinya, mallat wa kallat. Dia akan bosan, ya, terbebani. Tsumman hasarat wa qata'at, kemudian akan menyesal dan terputuslah amalannya. Itu wakil kenyataannya. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih ini dalam penjelasan itu nyata dari hadis yang ada. Orang yang terlalu banyak dalam suatu amalan itu banyak, biasanya itu dia meninggalkan sebagian. Makanya sebelum beramal itu, dari amalan-amalan sunnah, amalan wajib tentunya, Allah sudah mengetahui tentang kemampuan kita, maka diwajibkan, pasti bisa kita. Dalam kondisi apapun bisa kita. Kalau memangnya nggak bisa dalam keadaan sempurna, diberikan keringanan. Tapi kalau yang wajib, yang sunat, itu harus kita lihat dulu, apakah kita mampu apa enggak. Ya kita bisa memperhitungkan, memang tawakal ala Allah, tapi kita pun diberikan oleh Allah kemampuan untuk kita bisa berpikir ya, tentang apa yang akan terjadi di waktu akan datang kalau kita beramal ini, misalnya. Berarti maunya sholat malam. Sholat malam. Kita bangun misalnya, ya sholat malam, ngambil maksudnya 10 rakaat misalnya, sholat tahajudnya. Dihitung-hitung dulu nih, jangan sampai saya nggak mampu. Ya, dah cukup 2 rakaat aja lah, yang penting aku hajat misalnya. Itu lebih bagus. Kalau kita melaksanakan itu untuk kedepannya. Contoh, sholat duha misalnya. Sholat duha, kita mengambil 2 rakaat saja. Mau di akhir siang, di akhir pagi atau di awal pagi. Perhitungkan kita. Biar kita itu ajak. Aku ambil di awal saja ya, wis. Mumpung aku masih di masjid misalnya. Mumpung aku belum mangkat, belum kerja, aku tak sholat saya. Yang penting sudah masuk waktu apa? Duha. Takutnya kalau antum cari waktu yang bagus misalnya jam 10 misalnya, jam 11, ya khawatirnya antum bablas. Kenapa? Sudah sibuk dengan apa? Pekerjaan. Badan sudah mulai apa? Loyo, lemes. Iya, jam-jam seperti itu kan tukang aja berhenti toh. Tukang-tukang berhenti toh. Makan-makan snack, tukang-tukang gitu kan. Itu menunjukkan begitu bekerja 2,5 jam, badan butuh apa? Butuh istirahat. Tukang-tukang kalau kerja jam-jam 10 tuh mesti istirahat jam 10:30, snack, minum teh, nanti bekerja lagi. Biasanya gitu. Baik. Jadi bisa dihitung-hitung sendiri kita ya. Jadi kita bisa istiqomah. Amalan bagus untuk diterima, pahalanya terus berjalan. Wa dzakarat Aisyatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ahabbud din ilaihi adwamuhu. Dan Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ya menyebutkan bahwasanya amalan yang dicintai kepada Allah itu adalah ajaknya. Ai madawama alaihi sahibuhu, yang pelakunya terus di atasnya. Yakni annal amala wa in qalla idza dawamat alaihi. Itu sesungguhnya amalan itu walaupun kecil sedikit,
apabila dia ajak di atasnya. Kana dzalik ahsan laka, itu merupakan perkara yang lebih baik bagimu. Li'annaka taf'alul al-amala birahatin wa tatrukuhu wa anta targhabu fihi wa la tatrukuhu wa anta tamillu minhu. Semuanya engkau mengerjakan amalan birahatin, dengan rohah, beristirahat, berhenti, dan engkau meninggalkannya, sedangkan engkau ingin kepada amalan tersebut. Tidaklah engkau meninggalkan, sedangkan engkau itu apa? Sedang bosan dengan amalan tersebut. Itu karena bosan. Amalan itu bosan, bisa. Biasanya yang bosan itu biasanya baca Al-Quran. Betul nggak? Baca Quran loh mas. Istiqomah baca Quran setiap hari, berapa ayat misalnya, itu pekerjaan yang termasuk berat kalau tidak dilakukan dengan baik, membaca itu. Orang membaca buku biasa saja, namanya pelajaran membaca itu bukan perkara yang gampang. Rajin membaca itu bukan perkara yang gampang. Baca Al-Quran mas, istiqomah setiap hari, itu pekerjaan yang berat. Entah berapa ayat, berapa surat, silahkan. Yang penting untuk istiqomah. Hari ini saya jangan kosong dari Al-Quran, baca Al-Quran itu. Ya, itu berat juga ya. Saya tahu kalau antum ringan, kalau Ustaz saja saya berat. Kalau saya ngajar Al-Quran, saya ngajar santri, otomatis Al-Quran. Tapi membaca sendiri, nah itu beda lagi. Kalau sama santri iya, tapi kalau untuk baca sendiri istiqomah berat juga, belum tentu. Ya, sehingga kita kasih apa artinya, berbagilah. Membaca Al-Quran itu tidak gampang, harus punya niat yang kuat. Ya. Baik. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, fa wallahi la yaminullahu hatta tamallu. Yang benar tamallu. Maka demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kalian yang bosan. Yakni annallaha azza wa jalla yu'tikum minas sawabi biqadri amalikum mahma dawamtum. Fa inna Allah ta'ala yusibukum alaihi. Itu sungguhnya Allah akan memberikan pada kalian dari pahala itu dengan sekadar seukuran amalan kalian, apapun dawamtum, apapun dawamtum, apapun yang kalian dawamkan, ajakkan, maka sungguh Allah Ta'ala akan berikan pahala pada kalian atas amalan tersebut. Pas ya, sampai situ dulu. Ya. Ayo semuanya bersemangat untuk istiqomah. Sholat, ya wajib ya sholat, harus istiqomah itu. Nah, yang sunat, monggo istiqomahkan, yang sholat-sholat rawatib, istiqomahkan sholat rawatibnya. Ya, barakallahu fikum. Kita aja, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.